Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salinan SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Selamat menyaksikan. Ibu, Waalaikumsalam, Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana? Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih ngundangin hari ini? Untuk hari ini, Ada yang bisa saya bantu? ini Pak, saya ingin minta diamati dalam coaching ini, yaitu kan saya kurangnya di posisi mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Oke. Agak kurang inilah saya mau kurang harus menggali lagi gitu. Oke, baik Ibu. Berarti hari ini saya diundang sama Ibu ke sini untuk mengamati Ibu mau melakukan proses coaching ya. Iya, Pak. Nah, baik. Nah, Ibu sebelum saya mengamati ini memang kita ada rubiknya untuk mengamati proses coaching ini. Nah, butuh saya ingatkan bahwa nanti selama proses coaching saya akan melihat proses coaching Ibu di mana Ibu melakukan kemitraan dengan klien, kemudian melakukan proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari kliennya. Itu. Nah, kedua, Ibu ya, ada juga yang harus saya amati itu di mana Ibu apakah sudah menggunakan alur tirta ya, seperti yang kita ketahui ada tujuannya, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, selain itu saya mau nanya nih Bu, kira-kira Ibu ingin saya membantu untuk mengembangkan potensi yang mana? Ini Pak, kurangnya saya itu yang tadi yaitu kurangnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya kurang paham. Oke, berarti saya harus membantu Ibu untuk bagaimana melihat untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Ya seperti yang kita ketahui kan, kalau kompetensi coaching itu kan ada mengajukan pertanyaan berbobot, mendengar dengan rasa ya, kemudian apa lagi Bu? Mendengar aktif. Mendengar aktif ya, mendengar aktif, mendengarkan dengan rasa, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Oke, baik kalau gitu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu sendiri memandang dengan kemampuan Ibu dalam coaching mengajukan pertanyaan berbobot untuk saat ini? Jadi untuk saat ini ya, karena saya itu kurang ya dalam jadi cakap gitu ya. Jadi pada saat pertanyaan bobot mana yang kira-kira yang berbobotnya yang bagaimana gitu. Makanya di sini saya pengen diamati sama Bapak itu ya itu gitu pertanyaan yang berbobot ya. Pertanyaan yang berbobot. Kira-kira apa harapan setelah melakukan proses ini, observasi ini? Ya saya lebih dengan setelah pengamatan dari Bapak, mungkin saya ingin ke depannya lebih baik lagi coaching ini itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali gitu. Oke, Itu baik. yang saya inginkan. Ya, semoga aja nanti dari proses coaching pagi hari ini Ibu dapat melakukan coaching yang dengan benar dengan memenuhi untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot itu ya Bu ya. Oke Bu, selamat melakukan coaching. Mungkin saya izin nanti untuk melakukan perekaman selama saya melakukan pengamatan dan mencatat apa yang sedang Ibu lakukan. Amin ya Allah. Terima kasih Pak. Kami sama ya, silakan good luck untuk melakukan coachingnya Bu. Assalamualaikum Bukti. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah baik Ibu. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Kabarnya baik? Alhamdulillah luar biasa ya. Hari ini kita bisa bertatap muka hari ini. Iya. Bisa ketemu. Lega lihat Ibu sehat. Bagaimana sekolah? Lancar Bu? Sebenarnya sih Bu, saya ada sedikit masalah. Makanya saya ingin ketemu Ibu gitu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak ya Bu? Insya Allah saya ada waktu. Hari 20 menit cukup nggak? Nah, untuk ketemu berapa hari ini? Sepertinya nih, sepertinya cukup. Iya, saya ingin dibantu aja sama Ibu gitu.
Baiklah Bu, apa sih permasalahannya yang sedang Ibu hadapi ini? Jadi gini ya Bu ya, kemarin itu saya mendapatkan bimbingan kelas tiba-tiba dari kepala sekolah. Terus ya waktu itu kondisi kelas saya kurang ini gitu, kurang ideal. Nah itu saya malu sebetulnya Bu. Jadi saya ingin sebetulnya saya juga agak kaget gitu. Kepala sekolah saya raut mukanya tuh kayak nggak senang gitu ya dengan kondisi kelas saya. Tapi waktu itu memang saya sedang mencoba untuk mencoba pembelajaran berdiferensiasi ceritanya tuh Bu. Nah ya itu mungkin. Terus mengapa merasa tidak enak dengan kepala Kakak? Emang apa yang terjadi di saat itu Bu? Jadi begini Bu ya, saya tuh karena saya baru belajar juga tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin mencoba menerapkannya itu di kelas. Sebetulnya saya sudah menyiapkan berbagai yang diperlukan gitu ya, seperti keragaman konten ya, dengan caranya memberikan materi yang berbeda gitu untuk anak-anak, apakah itu dari bentuknya modul yang di grup WA, ada juga yang dikirim di Google Classroom gitu. Terus ada juga saya menjawab mereka untuk membaca buku teks. Terus saya juga membagikan link video yang bisa mereka akses. Tapi ternyata pada pelaksanaannya tetap saja anak-anak itu tidak melaksanakan pembelajaran seperti yang saya harapkan. Yang saya siapkan modul ternyata banyak yang tidak mengakses. Terus video mereka juga ada banyak yang enggan gitu mengakses channel YouTube-nya, alasannya nggak ada kuota Bu dan sebagainya. Nah, yang jadi ini saya sebetulnya ingin mengurangi metode ceramah karena ingin tadi anak mau berproses gitu untuk belajar dengan mandiri. Tapi ya itu tadi, pada saat saya mengurangi metode ceramah, saya membiarkan anak-anak mengeksplorasi materi sendiri. Bapak kepala sekolah mau berkunjung ke kelas saya, kesannya kelas saya itu berantakan Bu, jadi seperti tidak terkoordinir gitu. Jadi di satu sisi saya merasa yang namanya mungkin ini hal baru buat saya. Memang saya juga tidak terlalu memahami, tapi saya merasa memang itu wajar dalam sebuah proses pembelajaran. Tapi mungkin Bapak Kepala melihatnya sepertinya gitu saya kurang pandai mengelola kelas gitu. Nah itu yang saya menjadi tidak nyaman, dan saya juga itu mempengaruhi. Sebetulnya Bapak Kepala tidak berkata begitu Bu, tapi saya jadi merasa seolah-olah saya tidak kompeten gitu di hadapan Bapak Kepala. Nah itu yang menjadi ganjalan buat saya. Nah, barangkali mungkin ada yang apa sih sebetulnya, saya juga tidak mengerti apa yang salah gitu dengan ini. Mungkin Ibu bisa bantu gitu, apa sebetulnya. Jadi Ibu ya dari ganjalan itu ya bikin Ibu galau ya. Jadi Ibu berusaha menerapkan pembelajaran sudah berdiferensiasi, namun ternyata kurang efektif di dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Kurang lebih begitu ya Bu ya. Iya Bu, dan ternyata setelah pembelajaran itu juga saya melakukan tes, nilainya juga ternyata tidak naik, itu tetap saja nilainya di bawah ekspektasi gitu. Harapan saya mereka dengan belajar seperti itu nilainya akan naik, ternyata tidak. Malahan yang jadi permasalahan, saya ingin tadinya diferensiasi konten dan sebagainya, ujung-ujungnya tetap saja anak itu ya mengandalkan satu sumber saja. Seperti misalnya mereka dapatnya
modul yang saya bagikan di grup WA, mereka hanya mengandalkan itu dan mereka jadinya tidak mau membaca yang di perpustakaan karena merasa ini juga udah ada gitu. Yang tadinya saya ingin mereka lebih kaya dalam hal sumber, ternyata justru seolah-olah ya menjadi sempit sedikit gitu. Nah itu yang jadi kendala. Kenapa gitu saya ingin tadinya saya ingin pembelajarannya yang berdiferensiasi itu dari awal sampai akhir, dari materi, dari konten, kemudian dari proses hingga hasil, itu semuanya ada gitu kayak dalam ininya. Ternyata pada pelaksanaannya tidak terjadi itu mungkin. Sebelum saya mulai menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu yang saya tahu sih ya, pembelajaran berdiferensiasi itu ya itu tadi awal dari materi mereka harus mulai dibiasakan untuk mencari dari berbagai sumber. Terus ya tidak hanya mengandalkan satu saja, tidak hanya mengandalkan misalnya karena saya bikin modul ya hanya modul yang dipakai atau buku paket yang dipakai, tidak hanya itu, tapi mereka mau mengakses semuanya. Terus dalam proses juga mereka mau berproses dengan sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka gitu. Nah dari sini yang kemudian yang mungkin menjadi itu ya kayaknya dulu ya, karena saya membiarkan anak gerak ke sana kemari karena mereka kan ngikut ini lihat video di temannya jadi ke sini terus ke sana gitu, ada yang baca ini. Nah kesannya seperti tidak teratur gitu, ada yang berkelompok ke sana ke sini. Nah itu mungkin yang menjadi penilaian bahwa saya kurang mengorganisasi kelas gitu ya, meskipun mungkin si bapak nggak bilang begitu, tapi saya merasa dari tatapan beliau kok kayak aneh ke saya gitu. Kok kelasnya begini. Nah itu yang saya ingin tuh ya Bu. Nah ini saya ingin sebetulnya semuanya gitu dari selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar ini? Yang saya lakukan ya sebelumnya sih kalau saya biasanya ya hanya mengandalkan buku paket saja gitu. Ya baru kali ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, makanya mungkin itu ya Bu ya, jadi saya belum tahu gitu bagaimana ininya, bagaimana cara ya itu saya jadi ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas. Ketika saya ingin berdiferensiasi, ingin melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat siswa, tapi mereka juga tetap terarah gitu. Itu yang ingin saya capai Bu. Jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Bu ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu mungkin kondisi kelas itu tidak benar-benar kondusif serta terkesan kurang terkoordinir, begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Jadi karena Bu Siti tidak menggunakan berbagai media sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah melakukan supervisi itu merasa itu bukan kondisi pembelajaran ideal, begitu ya Bu ya? Iya Bu, jadi saya merasa ya kok saya pembelajaran saya begini gitu, nggak bagus gitu. Jadi kayaknya berantakan ya, Ya. bagaimana ya Bu ya? Mungkin pemikirannya itu ya Bu ya. Ya, Ibu sendiri tidak keberatan dengan kondisi tersebut? ya sebetulnya saya ingin lebih teratur sih Bu, cuma karena memang kondisi sarana prasarana yang juga terbatas ya, jadi saya harus menyesuaikan ya. Akhirnya ya ternyata yang saya harapkan berdiferensiasi ya tetap saja mengandalkan satu sumber. Akhirnya ya itu tadi, ada yang sumbernya modul, ada yang sumber
sumbernya video yang ditonton bersama-sama dengan teman-temannya. Jadi menurut saya berdiferensiasinya kurang gitu. Itu tadi keterbatasannya. Jadi ibu menyadari ya kalau proses pembelajaran yang ibu lakukan itu kurang penting, dan itu juga saat bapak kepala sekolah melakukan kunjungan kelas begitu. Betul, Bu. Nah, jika demikian masalah yang paling mengganggu buat ibu apakah kekurangan dalam mengelola kelas atau perasaan malu di hadapan kepala sekolah? Ya sebetulnya dua-duanya sih Bu, tapi kalau perasaan malu sih sebetulnya dengan saya menunjukkan kinerja yang baik di hadapan kepala sekolah juga nanti mungkin beliau akan berubah persepsinya tentang saya. Jadi kalau menurut saya sih perasaan itu bisa diatasi dengan saya meningkatkan kompetensi kayaknya Bu. Nah, karena ya itu tadi kalau malu karena nggak bisa itu bisa diatasi dengan cara ya itu tadi belajar sampai saya bisa. Nah kalau saya sudah bisa kan nanti Pak Kepala juga akan memandang oke, dulu si ibu ini nggak bisa mengelola kelas tapi kemudian dia mau belajar. Nah mungkin penilaiannya akan berubah. Itu mungkin Bu. Lalu masalah mana yang ingin ibu hadapi? Kalau lihat dari sebelumnya ya sepertinya saya harus mengesampingkan dulu malu, meskipun yang mengganggu saya, sangat mengganggu saya itu malunya Bu ya. Tapi untuk sekarang sepertinya yang harus saya atasi lebih dulu ya mengembangkan kompetensi dulu gitu. Jadi saya harus belajar banyak dulu dan menunjukkan bahwa kinerja saya memang bisa lebih baik dari yang dilihat sebelumnya itu. Saya kira itu mungkin yang harus saya lakukan terlebih dahulu, meningkatkan kompetensi. Jika demikian, ibu bagaimana langkah ibu yang menemukan cara mengelola kelas yang baik sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang ibu inginkan? Mungkin ini Bu ya, saya harus banyak belajar lagi sepertinya mungkin ya. Karena memang ya itu tadi saya juga baru belajar dan baru mencoba. Jadi sepertinya saya banyak yang tidak tahunya gitu. Makanya mungkin saya harus belajar lagi, ya harus mencari tahu lagi lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Rencananya ibu akan melakukan apa ya satu kompetensi yang ini atau kuasai tadi? Sepertinya iya, oh iya saya jadi ingat Bu. Rencananya ibu akan melakukan apa untuk mencapai kompetensi yang ibu inginkan? Saya kayak sepertinya Bu ya, saya harus banyak mengikuti pelatihan sepertinya Bu. Maksudnya saya ingat kalau di PMN itu ya di platform Merdeka Mengajar itu banyak pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin saya akan mengakses itu untuk meningkatkan kemampuan saya dalam hal mengelola kelas ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu dulu. Gimana ibu bisa mengikuti kegiatan tersebut? Ya di internet Bu. Nah itu saya melalui internet aja lah Bu, di platform itu kan juga banyak. Nah kemarin sih karena memang rasanya selalu sibuk ya, jadi ketika disuruh saja sama kepala sekolah, misalnya saya ikut pelatihan. Mungkin untuk sekarang saya harus berinisiatif sendiri untuk mau mengikuti pelatihan. Sepertinya untuk minggu sekarang saya belum ada waktu senggang Bu. Mungkin minggu depan saya bisa mulai. Ya mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan, saya akan mengatur waktu lagi untuk supaya minggu depan saya bisa mulai mengikuti pelatihan. Baik, kita akan berbincang lagi tentang kondisi ibu setelah mengikuti pelatihan tersebut. Siap Bu.
Sama-sama Ibu, saya juga merasa senang. Semoga kita semua memberikan pelayanan yang terbaik buat murid-murid kita semua ya. Dijadikan kita dari guru yang teladan. Ya, terima kasih Ibu ya udah mau membantu saya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Bagaimana tadi habis coachingnya, saya melihatnya wah luar biasa sekali. Eh, ini Bu, kira-kira menurut Ibu bagaimana Ibu menilai performa dari Ibu melakukan coaching tadi? Mungkin kalau pertama ya awal-awal karena saya baru latihan coaching hari ini agak nervous Pak. Terus di sini mungkin tadi ya yang tadi awal saya karena saya itu dari pertanyaan berbobotnya rada kurang ini jadi merasa agak kurang gitu, jadi harus terus dilatih apa yang disampaikan tadi Bapak tadi ya. Dari situ mungkin yang saya kurang ininya gitu. Itu kenapa Ibu Kurang greget gitu. gitu. Kenapa Ibu menilai bahwa pertanyaan berbobot tadi itu kurang greget atau Ibu bilangnya kurang mantap itu kenapa sih? Itu tadi karena pada saat saya coaching tadi ya si coachingnya gitu kayak ini, jadi di situ tuh saya wah saya harus lebih meningkatkan lagi nih sebagai coach gitu. Okay. Tadi situ karena coaching tadi agak ini mungkin dari sayanya ya dari sebagai coachnya gitu mengajukan pertanyaannya gitu. Boleh saya menyampaikan pendapat saya Ibu? Dengan senang hati. Kalau saya lihat itu Ibu ya, Ibu sebenarnya melakukan pertanyaan berbobotnya itu udah sangat cukup baik gitu, bahkan melampau dari standar yang Ibu janjikan di depan tadi, udah sangat cukup baik. Nah, gimana kalau menurut Ibu? Ya itu tadi ya tetap saya harus belajar lagi karena di situ saya rada kurang lah, harus belajar lagi, harus ditingkatkan lagi coaching nanti ya kan, karena saya ingin mengaplikasikan ini coaching ini ya di mungkin utama ya di keluarga saya ya, bagaimana coach anak-anak saya gitu ya, anak-anak saya, terus mungkin lempar ke sekolah mungkin ke siswa dulu ya saya itu yang saya ingin gali itu tentang pertanyaan berbobot tadi. Saya juga melihat Ibu tuh masih bisa mengembangkan jauh lebih baik itu juga. Tapi nah dari pengamatan saya juga mungkin Ibu bisa juga mengembangkan untuk mendengar lebih aktif gitu kan. Mendengar lebih aktif dalam arti Ibu harus merespons si coach lagi berbicara dengan bahasa isyarat atau bahasa tubuh seperti itu. Nah, lalu kira-kira apa berikutnya yang harus dilakukan setelah coaching ini, hasil dari coaching? Ya mungkin tadi yang apa yang dimasukkan di Bapak ya, saya harus mendengar aktif, dari situ saya harus mengolah lagi ya bagaimana cara menanggapi coaching tadi ya, kita harus benar-benar menyimaknya gitu kan, mendengar aktif. Terus dari pertanyaan berbobot juga saya harus meningkatkan lagi mungkin itu ya. Kapan kira-kira mau mulai untuk meningkatkan? Mungkin saya terapkan dalam jangka secepatnya gitu. Wow. Insya Allah saya pengen mencoba lah minggu depan lah gitu. Minggu depan bisa dicoba ya. Gitu. Kira-kira siapa yang orang pertama yang mau diajak untuk membantu Ibu? Mungkin yang paling utama saya mau coaching dulu anak saya yang paling besar karena saya pengen tahu sampai di mana dia itu gitu. Oke, baik. Memperdalam karakternya anak-anak saya dulu lah gitu. Jadi habis ini mau melakukan latihan yang lebih lagi ya di sama anak-anak minggu depan mungkin ya. Oke, baik Ibu kalau begitu. Terima kasih banget. Mungkin sebelum ini saya sampaikan hasil supervisi hari ini. Mohon saya untuk mengadministrasikannya di bagian untuk supervisi akademi. Kemudian saya juga mengucapkan selamat, proses coachingnya sudah sangat baik hari ini. Semoga ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bapak atas pengamatannya. Sama-sama. Itulah video tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.